Hai guys, ketemu lagi dengan Pasmopi tentunya. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan baik-baik saja. Seperti biasa, Pasmopi selalu menyajikan film-film menarik dengan versi dan pembawaan saya sendiri. Dan film kali ini menceritakan perjalanan dari seorang wanita muda yang minggat dari rumahnya. Namun di tengah perjalanan ia bertemu dengan Pak Serip di wilayah perbatasan Meksiko. Nah, dari sini masalah yang mengerikan dimulai, hingga wanita ini pun berusaha lolos dari kejaran Pak Serip tersebut. Dan masalah apa yang sebenarnya terjadi? Tanpa berlama-lama kita bahas saja alur ceritanya. Cerita berawal dari sebuah mobil yang sedang mengejar seorang wanita. Terlihat di wajahnya yang berlumuran darah, ia pun berusaha lari dari kejaran mobil tersebut. Beberapa hari kemudian kita berpindah kepada seorang wanita yang bernama Bobby. Ia sedang melakukan perjalanan di wilayah perbatasan Meksiko. Rupanya, Bobby kabur dari rumah. Hanya karena sang ibu tak merestui Bobby dengan pacarnya yang selalu melakukan KDRT. Di tengah perjalanan, Bobby dihubungi oleh kakaknya yang bernama Ana. Ana pun mengatakan bahwa Bobby pantas mendapatkan yang lebih baik dari pacarnya yang sekarang. Mendengar hal tersebut, Bobby yang terlalu bucin dengan pacarnya, ia pun tak menghiraukan saran dari kakaknya itu. Dirasa perjalanannya masih jauh, ia pun menepi untuk sekedar mengisi BBM bersubsidi. Trouble in paradise. Tiba-tiba muncul Pak Serip yang sedang patroli di wilayah tersebut. Kemudian, Pak Serip mengatakan bahwa ia melihat ban mobil Bobby sudah gundul. Ia pun menyarankan agar segera menggantinya. Akan tetapi, Bobby yang sedang banyak pikiran itu mengabaikan himbauan dari polisi tersebut. Pak Serip yang bernama Bilsin itu pun merasa bahwa Bobby terlalu angkuh terhadapnya. Dengan wajah kesal, Bilsin itu pun langsung pergi. Listen, I didn't mean to go. Di tengah perjalanan, Bobby sepertinya mendapatkan masalah dengan polisi, dikarenakan ia terlalu memacu kendaraannya melebihi batas kecepatan normal. Dan ternyata, polisi itu adalah Bilstein. Kemudian ia menghampiri dan menjelaskan bahwa Bobby telah merusak mobilnya yang terkena kerikil dari kendaraannya. Lalu seperti biasa, Bilstein meminta surat-surat kendaraan untuk memberikan sanksi tilang. Jelas Bobby pun tidak terima dengan keputusan Pak Serip yang sedikit mengada-ngada itu. Kemudian, Bilstein pun memberikan pilihan kepada Bobby dengan cara membayar denda $500. Mendengar denda yang begitu besar, Bobby yang tak mempunyai uang cash jelas kebingungan. Karena semua uangnya berada di kartu ATM. Kemudian Bilstein menunjukkan bahwa ada mesin ATM di dekat pom bensin tadi. Ia pun menyuruhnya untuk segera pergi ke sana. Sementara Bilstein akan mengikutinya dari belakang. Akan tetapi, sebelum pergi Bilstein mengambil ponsel milik Bobby karena ia terciduk memakai handphone di saat berkendara. Dirasa ada yang tidak beres, Bobby yang kesal itu pun bergegas untuk menuju ATM yang dikatakan Bilstein. Sesampainya di pom bensin, ia bertemu dengan seorang pria penjaga toko. Bobby pun menanyakan mesin ATM yang dikatakan oleh Bilstein. Kemudian, si pria itu mengatakan bahwa mesin ATM-nya sudah lama rusak. Mendengar hal tersebut, Bobby merasa dirinya telah diprank oleh polisi tadi. Lalu si penjaga toko mengatakan, bukan hanya Bobby saja yang mengalami hal serupa. Ada beberapa gadis yang sama persis dengan yang dialami Bobby. Mendengar perkataan si pria tersebut, ia merasa dirinya sedang dipermainkan oleh Bilstein. Dengan perasaan kesal, Bobby pun pergi. Di sisi lain, Pak Serip malah santuy menikmati ayam goreng Lazato, seolah-olah tak memperdulikan masalahnya dengan Bobby. Kemudian, ia menerima telepon dari pacar Bobby, lalu Bilstein itu pun berpura-pura sebagai selingkuhannya. Mengetahui hal tersebut, sang pacar jelas marah. Tak lama kemudian, ia melihat kedatangan Bobby.
Lalu Bilston pun bergegas mengambil sesuatu di bagasi mobilnya. Sungguh di luar dugaan, Bilston malah menembak mobil Bobby dengan bedil mimis miliknya. Entah apa motif yang dilakukan si Bilston sebenarnya. Untuk kesekian kalinya, Bobby yang berniat untuk mencari ATM itu pun akhirnya terhenti. Bahkan, ia tak menyadari bahwa mobil miliknya kena tembak oleh polisi edan itu. Kemudian Bilston menggeledah tas dan menahan SIM-nya dengan alasan yang tak jelas. Keputusan itu pun membuat Bobby semakin kesal terhadap polisi aneh ini. Good. Kejadian tersebut membuat Bobby syok dan sangat ketakutan. Dirasa dirinya sedang terancam, ia pun bergegas melarikan diri untuk mencari bantuan. Singkat cerita, ia pun sampai di resto yang tak jauh dari kejadian mengerikan tadi. Lalu Bobby berniat untuk menelepon pacarnya untuk meminta bantuan. Namun sayangnya, ia tidak memiliki uang sama sekali. Akan tetapi, pandangan Bobby tertuju dengan uang milik pelanggan yang hendak membayar di kafe itu. Tanpa pikir panjang, ia pun mengambil uang tersebut. You have to help me. And listen to me, please. Namun usahanya itu sia-sia, karena sang pacar menganggap bahwa Bobby telah berselingkuh. Ketika sedang kebingungan, ia dihampiri pelayan resto yang bernama Ami. Lalu Bobby pun memesan kopi untuk sekedar menenangkan pikirannya yang sedang ruwet. Tak lama setelah Bobby memesan kopi, ia melihat Bilston yang tiba-tiba nongol di parkiran kafe tersebut. Jelas kedatangan Bilston itu pun membuat Bobby sangat ketakutan. Tanpa berpikir panjang, ia berniat untuk melarikan diri dari tempat itu. Lagi-lagi usahanya itu pun gagal. Kemudian ia melihat mobil miliknya sedang diderek di depan kafe. Merasa dirinya sedang dipermainkan oleh Bilston, Bobby berniat untuk mengecoh Bilston dengan menelepon 911 agar serip itu pun pergi. Kemudian, Bobby langsung mengecek mobil miliknya. Dan ternyata, ia melihat bahwa semuanya sudah diperbaiki. Akan tetapi, mobil itu dalam keadaan terkunci. Lalu Bobby berniat untuk meminta bantuan kepada kakaknya. Someone took it, and I'll bet it was that just squared away. No. I swear I didn't do anything. Gotcha. Kedatangan Bilston itu bertujuan untuk meminta maaf kepada Bobby. Karena apa yang ia lakukan sudah keterlaluan. Bilston juga mengatakan bahwa dirinya yang memperbaiki kendaraan tersebut sebagai bentuk permintaan maafnya. Di saat itu pula, Bilston mengembalikan kunci mobil beserta handphonenya. Bobby pun semakin heran dengan kelakuan polisi yang ada di hadapannya ini. My car and my phone. Who crashes your car then brings it back? Get on the road and get out of this crazy ass place. Setelah semuanya beres, Bobby melihat Amy si pelayan toko yang sedang bersedih. Kemudian ia menanyakan apa yang terjadi dengan Amy. Dengan rokok jarcok di tangannya, Amy pun menjelaskan bahwa ia baru saja dipecat oleh bosnya karena ia dituduh mencuri uang pelanggan di kafe tersebut. Mendengar cerita Amy, Bobby yang merasa bersalah lantas mengajak Amy untuk pulang. Karena rumah Amy tak jauh dari kafe tersebut. So you got a place to go or? Di sepanjang perjalanan, Bobby dan Amy pun saling bertukar cerita. Tak hanya itu, Bobby pun menceritakan bahwa ia sedang berurusan dengan Sheriff Bilston. Kemudian, Amy pun mengatakan bahwa beberapa hari lalu ada seorang gadis yang sama persis dengan apa yang diceritakan Bobby. Mendengar cerita Amy dan si pria toko tadi, Bobby pun semakin ketakutan dengan Bilston. Di sisi lain, Bilston yang sedang santuy sepertinya sedang merencanakan sesuatu. Okay, but I had no choice. I needed a call. Seems like more than just car trouble. Amy! Benar saja, Bilston yang psikopat itu tega menghabisi Amy. Tentu saja kejadian tersebut membuat Bobby panik.
Tak lama kemudian, ia melihat keberadaan Bilstein dari atas bukit. Di tengah perjalanan, Bobby melihat truk yang sedang beristirahat. Dengan wajah ketakutan, ia berniat untuk meminta tolong kepada kang supir tersebut. Kemudian, si sopir yang mendengarkan cerita dari Bobby langsung mengambil senapan miliknya. Akan tetapi, Bilstein malah memfitnah Bobby dengan mengatakan bahwa Bobby adalah seorang pembunuh yang sedang ia kejar dengan korban yang masih ada di dalam mobilnya. Terlihat kang sopir kebingungan mana yang benar dengan cerita keduanya. Singkat cerita, Bobby yang kini berhasil kabur mengalami masalah dengan mobilnya yang overheat. Tentu saja mobil yang dikendarainya tak memungkinkan untuk melanjutkan perjalanan. Kemudian Bobby menepi di sebuah bengkel yang berada di wilayah itu. Ketika sedang beristirahat, Bobby melihat bahwa ada seseorang yang mendekatinya. Dan ternyata, pria ini adalah seorang montir di bengkel tersebut. Lalu pria yang kesakitan itu bertanya, apa yang sedang Bobby lakukan di tempat bengkelnya itu. Kemudian, Bobby menjelaskan bahwa ia sedang dikejar-kejar oleh sheriff yang hendak membunuhnya. Mendengar penjelasan tersebut, pria berkupluk itu mengajak masuk ke dalam bengkel. Ketika di dalam bengkel, Bobby yang merasa bersalah itu pun mengobati tangan si pria yang terluka. Di tengah obrolannya, Bobby merasa kurang nyambung. Tapi maaf, si pria yang bernama Edward ini sedikit keterbelakangan. Tak lama kemudian, mereka kedatangan bos pemilik bengkel. Pria itu pun bergegas menghampiri bosnya. Di saat itu pula, Bobby yang hendak mencari toilet malah masuk ke ruangan yang tampak aneh itu. What you think? Sungguh di luar dugaan, ternyata tempat itu adalah markas Bilstein. Lalu Bilstein menjelaskan bahwa identitas yang terpajang itu adalah para korban dari kegilaannya. Ia pun menandai para korbannya dengan jarak yang berbeda-beda sesuai kematiannya. Lalu Bilstein penasaran dengan Bobby, seberapa jauh dengan kematiannya. Singkat cerita, Bobby yang kini terikat tak bisa berbuat apa-apa lagi. Lalu Bilstein mengambil pisau untuk melakukan sesuatu terhadapnya. Sebelum menghabisi Bobby, Bilstein menceritakan bahwa ia sangat benci kepada kaum perempuan. Bilstein menganggap mulut dan lidah perempuan yang selalu tajam terhadap laki-laki. Seperti yang terjadi kepada saudaranya yang suka diolok-olok oleh lawan jenisnya. Maka oleh karena itu, Bobby harus menerima akibatnya. Sungguh malang sekali, Bobby yang lidahnya sudah terpotong kini terbaring lemas. Selang beberapa waktu, Bobby sengaja dilepaskan oleh Bilstein. Kesempatan itu dimanfaatkan Bobby untuk melarikan diri. Kemudian, Bobby mengambil pistol untuk berjaga-jaga dari Bilstein dan saudaranya. Mengetahui Bobby melarikan diri, Bilstein dan adiknya itu memberikan waktu 5 menit untuk melarikan diri dari markasnya. Karena ia berpikir bahwa Bobby tak akan bisa pergi jauh darinya. Tak berselang lama, Bobby yang tampak kesakitan itu melihat kedatangan Bilstein dari belakang. Bobby yang sudah tak kuat lagi untuk melarikan diri, ia hanya bisa pasrah di hadapan sheriff Kello itu. Kemudian, Bilstein mencatat jarak Bobby dari mobilnya. Lalu ia menghampiri Bobby yang sudah tak berdaya. Di saat itu pula, Bilstein memberikan sebotol air. Akan tetapi, Bobby yang tak sudi meminum pemberiannya, ia malah membuang air tersebut. Tak hanya itu, Bilstein juga memberikan pistol kepada Bobby. Adegan yang dilakukan Bobby sama persis di awal film tadi. Melihat kejadian tersebut, Bilstein pun kesal karena buruannya telah tewas.
Sungguh di luar dugaan, Bobby yang ternyata masih hidup bisa mengecoh psikopat ini. Lalu Bobby pun berusaha untuk segera meninggalkan tempat itu. Dirasa Bilstein sudah tewas, Bobby pun bergegas melarikan diri. Akan tetapi, psikopat itu ternyata masih hidup. Tanpa berpikir panjang, Bobby pun putar arah dan berniat untuk menghabisi Sheriff Gallo itu. Hingga pada akhirnya, Bilstein itu pun tewas. Singkat cerita, Bobby kembali ke markas Bilstein untuk menghabisi adiknya. Are you okay? Adik Bilstein itu pun tewas dengan cara yang mengenaskan. Hingga pada akhirnya, Bobby yang kini lolos dari para psikopat itu pun bisa bernapas lega. Karena Bobby sudah selamat, film pun akhirnya selesai. Terima kasih yang sudah nonton filmnya sampai akhir. Jika kalian suka dengan film kali ini, silahkan subscribe aja, supaya tak ketinggalan dari film-film menarik lainnya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sekian dan terima kasih.